saya bilang tadi, virus merah jambu itu luar biasa. Bahkan mereka menggunakan media sosial itu untuk Berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Sebagai kajian kita, yaitu bagaimana menjadi remaja yang aktif untuk kemajuan suatu daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, welcome to back Dulur Dewe dan angkringan kopi rakyat. Harga merakyat, rasanya nikmat. Saya memang membaliknya sengaja gitu. Nah, di sini saya ditemani oleh Bung Usman. Selamat malam Bung Usman. Ya, selamat malam Bung Reji. Oke, jadi dalam beberapa hari ini apa kegiatan Bung Usman? Ya, kegiatan saya hari ini tentunya. Alhamdulillah tadi pagi tadi saya kan memiliki aktivitas juga, terutama saya datang ke Deli Serdang melihat survei tempat lokasi PKL saya gitu. Karena PKL itu nanti akan menunjukkan aktivitas saya ke depannya gitu. Itulah salah satu aktivitas saya hari ini dan ke depannya. Insya Allah akan berlanjut PKL nanti di hari Senin. Jadi di sini saya mendoakanlah untuk Bung Usman semoga lancar ya di hari Senin kegiatannya itu dan diberi kemudahan segala urusannya ya. Amin ya robbal alamin. Jadi Bung Usman kita di sini berdua kemarin kita tuh sempat bincang-bincang juga ya sebelum kita tampil di kamera ini gitu. Kita kemarin ada buat judul, ternyata diubah lagi judul kita oleh senior kita. Ya kami bilang senior itu bagus membetuli kami yang para junior ini ya, gitu. Senior adalah tuntunan kita gitu. Jadi dari tema yang diubahnya menjadikan sebagai acuan kita gitu untuk membahas tentang pemuda, tentang remaja gitu, remaja yang produktif tentunya. Ya jadi baik, itulah tadi dari sekilas sebelum kami berdua memaparkan dari tema kami. Dimana tema kita hari ini Bung Usman ya, saatnya remaja milenial produktif. Nah jadi ini adalah suatu tema yang kami anggap begitu, wow ini PR kami sebetulnya gitu juga. Nah baik, langsung aja Bung Usman, menurut Bang Usman itu bagaimanalah tentang remaja milenial ini, baik kelebihan mau kekurangannya itu? Ya baik, terima kasih sebelumnya. Menurut saya kita berbicara tentang remaja. Nah, terutama remaja itu pastinya memiliki tahap-tahap untuk menjadi lebih dewasa gitu. Remaja adalah memiliki usia yang labil sebenarnya. Pada dasarnya remaja memiliki proses tahap untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa. Nah, pada dasarnya remaja atau teenager atau juga disebut bisa pemuda atau younger. Nah, remaja ini harusnya memiliki tingkat pemikiran yang sangat luar biasa. Kita bisa contoh dari berbagai tokoh-tokoh. Bisa dari Al-Fatih gitu kan, itu sebagai pemuda contoh gitu. Dia bisa menaklukkan Konstantinopel dengan usia 20 tahun kalau nggak salah. Itu sangat luar biasa gitu. Jadi remaja ini sebenarnya harus memiliki pola pikir bagaimana untuk mencari suatu masalah dan menyelesaikan masalah. Dan juga remaja harus memiliki potensial bagaimana mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih produktif. Karena remaja yang dia aktif itu belum tentu produktif. Namun jika remaja yang produktif itu sudah tentu aktif. Jadi ini yang aktif itu belum tentu produktif dan yang produktif itulah yang aktif gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini kita kasihlah di daerah-daerah kita, termasuk Bung Usman mungkin udah menjelajahi kemana saja gitu. Nah, pandangan Bung Usman saat ini, apa itu kelebihan yang menonjol? Baik itu kelebihan positif maupun negatif, dan kekurangannya juga itu apa itu pandangan Bung Usman hari ini, malam ini? Ya menurut saya pandangan nih, pertama dulu dari dampak negatifnya gitu kan, pandangan saya. Remaja saat ini, terutama ya di Kabupaten Serdang Bedagai ini, sangatlah miris sekali gitu, karena pada saat ini ada virus yang sangat luar biasa, yang bisa membuat remaja itu kurangnya keaktifan dan produktivitas mereka gitu. Contohnya itu adalah virus merah jambu, luar biasa sangat mempengaruhi gitu. Merah jambu ini tanda tanya juga nih, merah jambu ini apa gitu ya kan? Nah, merah jambu ini adalah suatu virus yang namanya cinta. Nah, luar biasa sekali remaja saat ini ketika memikirkan cinta, ketika ada suatu masalah pada cinta dia bakal lupa, bakal buyar, bakal galau gitu terus-terusan. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau kelebihannya, menurut saya kelebihan seorang remaja itu pasti ada pada diri masing-masing terutama. Bagaimana mereka mengembangkan pola pikir mereka, bagaimana mereka menciptakan suatu teknologi atau suatu ciptaan gitu yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan dirinya terutama. Itu adalah suatu hal dibilang produktif tentunya. Oke. Dan itulah berarti pandangan Bung Usman yang dilihatnya kelebihan dan kekurangan remaja itu ya. Nah, sedikit Bung Usman, di sini juga saya ada melihat sisi negatif dan positif
dari remaja gitu. Nah, kelebihan remaja baik pemuda saat ini adalah lebih pandai menggunakan media online. Nah, dalam arti menggunakan media online ini memang kelebihan mereka, tapi kesalahan mereka itu adalah selalu mewakili perasaan mereka di media gitu. Nah, contoh hari ini kita punya banyak teman di ataupun kontak di WA gitu ya kan. Kita lihat story-nya. Nah, dari situ kita sudah bisa menilai gitu, story itu apakah sedih, apakah bahagia gitu. Dari situ kita udah tahu gitu. Nah, itu kelebihan yang saya bilang menyalahgunakan media. Memang kenapa saya bilang kelebihan? Karena mereka jago dalam hal alat-alat teknologi ini. Lalu kekurangan mereka ini adalah banyak yang muncul generasi santai, terlalu santai. Kayak tidurnya. Nah, banyak tidur, betul itu Bung Usman. Karena yang mencoba mencari pelarian dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Itu generasi saat ini gitu, santai, terlalu santai. Memang saat ini memang kita harus berada di rumah saja gitu. Tapi di dalam rumah itu kita janganlah santai-santai gitu. Ada yang dibuat gitu. Iya, ya seperti itu memang. Karena remaja saat ini ketika menggunakan media sosial, bahkan mereka banyak memiliki kontak-kontak gitu. Bahkan memang saya bilang tadi, virus merah jambu itu luar biasa. Bahkan mereka menggunakan media sosial itu untuk tentang percintaan mereka gitu. Mereka melakukan kabar-kabar atau chattingan itu menggunakan jari mungkin ya. Ada yang menggunakan jari, namun ada yang menggunakan betul. perasaan. Sehingga terjadi timbul tadi virus merah jambu. Jambu. Gitu. Ya, merah jambu. Ya luar biasa sekali memang remaja saat ini. Berarti ini virus merah jambu ini tadi yang Bung Usman katakan itu 5 huruf berbahaya mungkin ya. CINTA itu ya. Ya, memang cinta ini bisa jadi obat, bisa jadi penyakit juga tuh ya. Ya, betul sekali. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi untuk melihat pandangan-pandangan dari kita tentang remaja. Nah, di sini kan selain kita melihat kekurangan dan kelebihan remaja, nah sekarang nih ya baik saya maupun Bung Usman, kita masih sama-sama kita bilang pemuda ataupun remaja. Nah, apa peran remaja di masa kini? Pandangan Bung Usman. Iya baik ya. Tapi sebelum itu saya akan minum bentar ya karena suara udah agak nggak enak gitu. Ya silakan minum dulu. Bung Usman. Dibilang kopi ya, hangatnya kopi itu sangat luar biasa. Namun ini bukan kopi, tapi ini lemon tea. Lemon tea. Ya. Saya cicipi dulu bentar. Ceritanya kopi, tapi yang diminum lemon tea. Nah, luar biasa sekali. Lemon tea ini memang betul sesuai dengan slogan dari angkringan kopi rakyat gitu. Rasanya ningrat, harganya merakyat, betul-betul merakyat sekali. Cocok untuk para remaja, pemuda yang betul-betul nggak ada duit gitu contohnya. Yang nggak duit seperti itu jadinya. Jadi ini yang kemarin yang nggak punya duit berarti ya, Bung Usman ya. Dia sekarat duitnya gitu. Pasang surut juga itu kantong nih gitu. Iya, makanya sebenarnya sih nggak seperti itu juga. Karena di sini adalah tempat para pemuda, remaja gitu bisa mengembangkan diri dia, bisa melakukan diskusi tentunya dengan para senior-senior kita ya. Oke, ya betul itu. Yang memiliki potensial ilmunya banyak gitu untuk menjadi remaja yang produktif. Oke. Jadi Bung Usman, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi, apa peran remaja di masa kini? Ini pandangan Bung Usman nih. Oke, saya menjawab langsung saja. Peran remaja saat ini, ya menurut saya remaja saat ini pastinya kita sebagai remaja tentunya ya, saya juga sendiri dan Bung Reji. Saya juga. Harus berperan aktif gitu tentunya sebagai remaja. Bagaimana bisa menciptakan suatu daerah terutama di lingkungan kita dulu. Kita sebagai remaja harus memiliki potensi terutama itu sebagai agen of change gitu kan. Agen ya, banyak agen. Agen of change itu agen perubahan. Agen perubahan. Nah, kemudian juga menjadi agent of development. Nah, tentu menjadi remaja yang bisa membangun sebuah desa dia terutama di daerah dia, baik itu kabupatennya gitu. Baru kemudian negara gitu. Karena pernah nih seorang teman saya lah, dia itu sekarang sudah berada di Jawa gitu kan. Wah, mantap kali ya punya teman di Jawa. Awak di kampung sebelahnya nggak kawan? Ini dia berkata gitu kan. Dia adalah seorang teman yang memiliki potensi ahli bahasa Inggris itu. Bisa dia berbahasa Inggris tentunya. Apa kata ia? Teenager is a future leader if they have a good behavior, it either good country or not. Nah, artinya apa? Remaja adalah pemimpin di masa depan. Jika baik remajanya, maka baik pula negaranya, dan jika buruk remajanya maka buruk pula negaranya. Ya, sangat luar biasa itu kata-kata itu bermakna sekali. Betul sekali. Mantap. Karena pada dasarnya kata-kata ini adalah sebuah gambaran diri kita. Jika seorang pribadi remaja tadi buruk, ini contohnya bakal berdampak buruk juga pada di daerah lingkungannya terutama. Bakal juga sampai ke daerah tingkat kabupaten dan daerah bahkan negara gitu kan.
itu luar biasa sekali. Jika buruk tadi pribadian dia nggak mau berusaha untuk memperbaiki dirinya, bakal berdampak buruk untuk negara tadi. Gitu. Oke. Jadi perannya sebagai kita agent of change dan agent of development. Oke. Sedikit Bung Usman menambahkanlah sedikit ya. Ini ada dari pandangan saya juga dan saya pun baca-baca juga. Jadi kan remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimanakah Republik Indonesia ini, bahkan seperti yang dikatakan dalam hadis itu ya kan. Nah, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pemuda ataupun remaja yang tumbuh dalam ibadah gitu. Nah, ibadah ini bukan berarti kita hanya melakukan sholat, bukan, tapi kita menjalankan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, lalu untuk 10, 20, 30 tahun ke depan jawabannya memang remaja dan pemuda. Kalau yang sudah di atas 30 tahun itu kita bilang angkatan selamat. Kenapa? Itu generasi tanda seru karena mereka yang umur di atas 30 tahun itu sudah kita anggap lagi bukan remaja atau pemuda, tapi dia di situ lebih fokus membawa diri dia ataupun rumah tangga dia, bahkan keluarga dia. Bukan berarti dia memfokuskan ke suatu keluarga ataupun rumah tangga dia melupakan bawahannya, tidak. Tapi itulah batasan umur untuk menata ke depannya baik rumah tangga ataupun keluarga gitu. Nah, tapi bagi umur yang 30 tahun ke bawah itu adalah the next generation. Wah, luar biasa ya, the next generation. Peran remaja saat ini adalah memajukan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan dirinya, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dan menjauhkan diri mereka dari yang menjatuhkan dirinya. Nah, jadi untuk memikirkan dan menciptakan hal untuk peran remaja masa kini, yaitu adalah bekerja sama pada dirinya, terkhusus orang yang mau diajak kerjasama, dan bukan untuk saling bentrok. Itu Bung Usman tambahan saya. Ya benar sekali. Karena pada dasarnya kita sebagai pemuda memang remaja tidak lupa dengan Tuhan kita terutama ya. Iya, kan? Betul tuh. Itu adalah salah satu bentuk kita memiliki Tuhan gitu, memiliki yang maha kuasa gitu. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih kita kaji lagi. Ini peran remaja di masa kini itu masih kita anggap minim ya, nilai dari kesosialan mereka ataupun kepedulian mereka kepada baik daerah, tempat maupun desa mereka. Ya gitu. Benar sekali. Nah, saya juga pernah dengar gini kan, bahwasanya Bung Reji saya lihat memiliki kepekaan sosial yang luar biasa. Waduh. Gitu. Sebagai pemuda apa ya? Dari pemuda peduli masyarakat. Iya, pemuda peduli masyarakat, sangat luar biasa. Suatu kegiatan yang saya lihat gitu kan, baik itu di media sosial sudah tercantum kan, ya, sudah booming juga saya lihat. Karena kita kepekaan sebagai remaja tentunya harus di lingkungan kita terutama dulu. Saya lihat kan dari Bung Reji dan teman-teman remaja melakukan kegiatan sosial, memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu sangat luar biasa. Itu adalah salah satu tingkat sosial, kepedulian sosial kita gitu pada lingkungan kita. Luar biasa sekali. Okay. Jadi Bung Usman ya, sebelum kita lanjut, tadi Bung Usman mengatakan saya punya nilai kesosialan. Nah, jadi sebelum saya ke situ, saya agak bercerita sedikit ke belakang. Kemarin sebelum saya melakukan kesosialan itu, saya melihat kondisi daerah saya, desa saya. Apa sih kekurangan dan kelemahan ini gitu? Dan apa sih pemuda yang mau melakukan hal dalam hal yang bermanfaat? Ternyata di situ saya mendapat jawaban. Ketika saya nilai dari sisi kelebihan dan kekurangan mereka di daerah itu. Nah, setelah saya tahu, saya mulai masuk, mendekat, merangkul kepada mereka agar mereka mau diajak dalam hal bersosial. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, karena kita adalah makhluk sosial. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Itu adalah founder Pemuda Sejati gitu, pendiri Pemuda Sejati atau pemuda remaja gitu kan, untuk berpekas terutama kepada sosial. Itu luar biasa sekali Bung Reji. Saya sangat membanggakan itu. Jika seluruh remaja seperti itu gitu. Jadi Bung Usman, ini karena kita dikasih jatah sama yang kamera cuma 10 menit, tapi boleh juga nambah ya. Oke. Lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ataupun sebagai kajian kita, yaitu bagaimana menjadi remaja yang aktif untuk kemajuan suatu daerah. Silahkan Bung Usman, dipaparkan. Oke, baik. Ini sangat panas luar biasa, entah saya yang kepanasan atau memang saya sakit ini, karena memang udah agak gak enak juga sih, atau karena virus ya. Virus apa tadi? Virus merah jambu. enggak sih, karena memang lagi gak enak badan juga sebenarnya. Oke, kita doakan. Nah, oke, langsung saya jawab aja. Bagaimana menjadi remaja yang aktif kemudian produktif gitu dalam memajukan daerah kita gitu, ya, terutama. Betul, Bung Usman. Ya, terutama pastinya kita harus berperan dulu
kita harus bagaimana kita berperan sebagai remaja mengembangkan suatu desa tadi gitu, suatu daerah kita terutama. Yaitu sebagai agen, saya bilang tadi, agen of change dan agent of development. Kemudian agar terciptanya suatu suatu remaja yang aktif dan produktif itu, kita harus memiliki proses yang besar gitu. Ada beberapa proses yang harus kita ketahui bahwasanya, terutama pada remaja-remaja kita semuanya di sini, ada 5 proses untuk mencapai kesuksesan yang besar. Terutama itu apa? Big dreams, yaitu mimpi yang besar, sangat luar biasa. Kemudian big hope, harapan besar. Kemudian ada big action, tindakan yang besar. Kemudian ada big spirit, semangat besar. Kemudian adalah big sukses, yaitu kebesaran, sukses yang sangat besar gitu. Dari ke proses yang ini, kita harus menciptakan pola pikir kita bagaimana untuk menggapai itu. Itu adalah salah satu cara tadi untuk kita menggapai kesuksesan yang besar gitu. Untuk jadi remaja yang aktif dan produktif, itulah dia. Karena pada dasarnya ketika kita memiliki big dreams, mimpi yang besar, ketika mimpi itu aja yang besar, itu terlalu banyak hayalannya juga. Jika tidak dilakukan yang namanya itu big action, tindakan yang besar. Pokoknya semua itu harus harus sama-sama gitu dilaksanakan. Kelima tadi itu, yaitu harapan besar, big dreams, big hope, big action, big spirit, dan big sukses. Ketika itu semua dilakukan dengan benar, insya Allah kita dapat mengembangkan suatu daerah kita gitu sebagai remaja yang aktif dan produktif. Itu menurut saya. Oke. Jadi itu adalah kalau sudah hancur ya kan peran remaja saat ini, kita hanya menunggu pergantian generasi. Karena remaja dan pemuda, khususnya di daerah sedang berdaga ini, adalah harapan kita semua. Di pundak mereka lah kita pertaruhkan bangsa dan negara. Karena itulah jawabannya adalah pemuda. Jadi saya belajar juga dari kata-kata, yaitu ada kata-kata bijak, orang yang bijak, yaitu berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi adalah belajarlah mumpung masih muda, bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa, makanlah di waktu sore, hari tua kamu tinggal menikmati hasil, dan tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Nah, kalau pagi kamu tidak berpikir, kamu gak akan bisa kerja di siang hari nanti. Kalau kamu gak bisa kerja, sore mau makan apa gitu. Ketika sore kamu gak bisa makan, alamat tidur gak bisa nyenyak. Betul itu Bung Usman. Nah jadi di sini juga ketika masa remaja ini tidak memajukan daerah ataupun terlalu santai-santai, dewasanya bingung, lalu tuanya terlonta-lonta, matinya tanda tanya gitu. Luar biasa sekali ya, tanda tanya gitu matinya. Jadi Bung Usman, karena ini waktu kita tidak banyak, saya juga meminta Bung Usman berilah wejangan kepada para remaja kita nanti. Mungkin mereka menonton nanti ya, insya Allah. Ya, oke, ini sebagai closing statement ya sebenarnya. Kita sebagai remaja tentunya harus berperan aktif gitu. Sebagai remaja itu harus memiliki potensial pola pikir, merasionalkan pola pikir kita, bagaimana kita mengembangkan suatu potensial tadi itu. Baik pada diri kita memiliki jiwa yang dan perilaku yang baik itu bakal menumbuhkan juga bagaimana kepribadian kita untuk menjadi remaja yang baik gitu, tentunya aktif dan produktif. Maka dari itu kita sebagai remaja tadi harus berperan aktif tentunya gitu. Itu saja dari saya untuk terakhir ini. Jadi menurut Bung Usman tadi adalah remaja yang baik adalah remaja yang memajukan daerahnya, menumbuhkan rasa empati daripada remaja yang sibuk dengan keinginan sendiri, yang membuang waktu dan tidak ada prospek hari depan bangsa dan negara. Nah, jadi terima kasih Bung Usman sudah mau berdiskusi ataupun bincang-bincang di Dulur Dewe, dan saya juga jangan lupa para penonton di channel Dulur Dewe tetaplah datang ke angkringan kopi rakyat. Iya. Rasa ningrat, harga merakyat. Kalau kemari nggak pengen pulang, kalau pulang nggak pengen kemari. Baik, kita akhiri saja. Akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.